Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi sistem digital. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Angger Taufikur Rahman Windarno dengan NIM 2311102098. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya April Pandu Wicaksono dengan NIM 2311102081. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 2311102111. Perkenalkan, nama saya Adam Surya Sarwono dengan NIM 2311102112. Perkenalkan, nama saya Ispalana dengan NIM 2311102113. Pada presentasi kali ini, kami akan menyediakan 3 submateri, yaitu gerbang logika, tabel kebenaran, dan persamaan logika. Yang pertama, ada gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate adalah bagian dasar dari perancangan sistem elektronika digital untuk mengubah masukan input menjadi sinyal keluaran output yang logis sebagai hasil dari voltage atau arus. Gerbang logika direpresentasikan oleh angka biner atau tabel kebenaran, yaitu simbol 1 dan 0. Kedua angka ini akan menggambarkan benar, true, dan salah, false, tinggi, high, dan rendah, low, serta hidup, on, dan mati, off. Jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama, gerbang logika M. Gerbang logika M adalah gerbang logika yang mempunyai inputan 2 atau lebih, serta mempunyai satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Lalu yang kedua, gerbang logika OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputannya adalah bilangan biner 0. Lalu yang ketiga, gerbang logika NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Lalu yang keempat, ada gerbang logika NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Lalu yang kelima ada gerbang logika NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Lalu yang keenam, gerbang logika XOR. Gerbang XOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan
A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Lalu yang ketujuh, gerbang logika XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dan bilangan biner 1. Contoh soal yang pertama. Buatlah rangkaian gerbang logika dari Y sama dengan AB aksen ditambah BC aksen. Jadi pada gerbang yang pertama, inputan gerbang pertama N adalah A, dan inputan kedua dari gerbang pertama N adalah B aksen, sehingga gerbang N pertama akan mengoutput A B aksen. Lalu pada gerbang N kedua, inputan pertamanya adalah B, lalu inputan keduanya adalah C aksen. Sehingga pada gerbang N kedua akan menghasilkan outputan B C aksen. Lalu kedua outputan itu akan disatukan oleh gerbang OR sehingga menghasilkan AB aksen ditambah BC aksen. Baik, pada contoh soal kedua, yaitu buatlah rangkaian gerbang logika dari F sama dengan X dikali X plus Y aksen dikali Y plus Z dikali X aksen ditambah Z aksen. Jadi, kita diminta untuk membuat rangkaian logika dari suatu fungsi tersebut. Yang pertama, terdapat gerbang NOR, yang dimana gerbang NOR ini terdapat 2 inputan dari X dan Y. Lalu, inputan dari X plus Y akan disatukan ke dalam gerbang N, yang dimana gerbang N terdapat 2 inputan, yaitu dari inputan X dan inputan gerbang OR sebelumnya, yaitu X plus Y, yang dimana pada gerbang N tersebut akan menghasilkan output X dikali X plus Y. Lalu, gerbang OR yang kedua terdapat inputan Y dan inputan Z. Lalu, output dari gerbang tersebut akan disatukan ke dalam gerbang N, yang dimana gerbang N terdapat inputan Y aksen dan Y plus Z dari output gerbang OR sebelumnya. Jadi, pada gerbang N kedua akan menghasilkan output Y aksen dikali Y plus Z. Lalu, gerbang OR yang ketiga terdapat sebuah inputan dari gerbang X dan gerbang Z, yang dimana gerbang X dan gerbang Z ini akan dinotkan terlebih dahulu menjadi X aksen dan Z aksen, lalu akan melewati gerbang OR, yang dimana akan menghasilkan input X aksen plus Z aksen. Lalu output dari gerbang OR tersebut akan melalui gerbang N, yang dimana akan disatukan dengan inputan Y. Lalu,
gerbang N akan mengoutputkan Z dikali X aksen ditambah Z aksen. Dari ketiga gerbang N tersebut akan disatukan dengan gerbang OR yang nantinya akan menginputkan sebuah fungsi dari soal di atas, yaitu X dikali X plus Y aksen dikali Y plus Z dikali X aksen plus Z aksen. Selanjutnya ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah perincian semua kemungkinan nilai kebenaran yang dikembalikan oleh ekspresi logis. Nilai kebenaran biasanya berupa benar atau salah, atau 1 atau 0. Tabel kebenaran menyediakan metode untuk memetakan kemungkinan nilai kebenaran dalam suatu ekspresi dan menentukan hasilnya. Tabel tersebut menyertakan kolom untuk setiap variabel dalam ekspresi dan satu baris untuk setiap kebenaran. Ini juga memiliki kolom yang memperlihatkan hasil dari setiap rangkaian nilai. Tabel kebenaran merupakan gambaran dari sebuah output di rangkaian logika bergantung pada logic level yang ada pada rangkaian inputnya. Tabel kebenaran ini berisi kombinasi dari logic level pada input. Untuk jumlah kombinasi input adalah 2 pangkat N. Seperti pada di gambar, untuk 2 kombinasi input, maka kombinasinya adalah 2 pangkat 2, yang dimana 4 kombinasi input. Untuk 3 input, maka kombinasinya ada 8. Masuk ke contoh soal pertama, di sini kita diminta untuk membuat sebuah tabel kebenaran untuk rangkaian gerbang untuk persamaan logika dari F sama dengan A aksen and B or A and B aksen. Yang mana pertama kita akan membuat sebuah rangkaian logika yang terlebih dahulu. Karena dari persamaan logika terdapat 2 inputan, maka di sini kita mau masukkan 2 inputan ya. Yang pertama ada A dan B. Nah, untuk membuat gerbang pertama itu kan situ diminta A aksen and B, makanya kita menggunakan gerbang logika N, yang mana untuk inputan pertamanya itu dari A, yang mana A-nya dinotkan menjadi A aksen, kemudian untuk inputan kedua itu B. Nah, dimasukkan ke bagian gerbang logika N menghasilkan output A aksen and B. Kemudian untuk gerbang N selanjutnya di sini ada 2 inputan juga. Yang pertama dari inputan A dan yang kedua dari inputan B yang dinotkan menjadi B aksen. Maka menghasilkan sebuah output A B aksen. Nah, kemudian dari kedua output tersebut kita masukkan ke dalam gerbang logika OR yang mana menghasilkan sebuah output F. Nah, F itu sendiri yaitu adalah A aksen and B or A and B aksen. Nah, dari situ kita dapat membuat sebuah tabel kebenarannya dengan cara pertama kita tentukan dulu jumlah kombinasi inputnya. Karena ini 2 inputan, maka kombinasi inputnya ini adalah 2 pangkat 2 yang mana menghasilkan 4. Dengan kombinasi A-nya itu adalah 0011 dan B-nya 0101. Yang kemudian kita mencari dulu hasil not dari setiap inputannya ya, yaitu A not dan B not atau A aksen dan B aksen. Nah, kemudian kita cari per bagian gerbangnya. Untuk gerbang N pertama itu ada A aksen and B, dan gerbang kedua ada A and B aksen. Yang mana hasilnya nanti di persamaan logikanya itu yang bagian F, hasilnya 0110. Nah, lanjut ke contoh soal kedua. Di sini kita diminta membuat sebuah tabel kebenaran dari rangkaian gerbang logika. Nah, di sini rangkaian gerbang logikanya udah ketemu ya, beserta juga dengan persamaan logikanya, yaitu A and B or A aksen and B or C. Nah, di sini ada 3 inputan ya, yaitu A, B, dan C. Yang mana pertama
jika kita lihat dari rangkaian gerbang logikanya ada 3 jenis, AND, OR, dan NOT. Nah, untuk gerbang pertama itu ada AND. Di sini kita membuat dari 2 inputan ya, yaitu A dan B dalam gerbang AND menghasilkan output A dan B. Kemudian yang di bawahnya selanjutnya kita ada gerbang OR, yaitu dari inputan B dan C menghasilkan output B or C. Kemudian dari inputan B or C kita tambahkan ke gerbang AND selanjutnya, yaitu inputan pertamanya adalah A yang dinotkan menjadi A aksen outputnya, yang ditambah dengan B or C menghasilkan A aksen and B ditambah C, B or C. Nah, dari kedua gerbang AND tersebut pada bagian akhir yaitu A and B dan A aksen B ditambah C menghasilkan output dengan gerbang OR ya, gerbang logika OR menghasilkan output A and B ditambah A aksen and B ditambah C. Nah, dari situ kita bisa bikin tabel kebenarannya. Karena di sini 3 input sesuai dengan rumus yang sudah disampaikan sama Mas Adam, yaitu 2 di pangkat N, karena di sini N-nya ada 3, maka 2 di pangkat 3 itu hasilnya 8. Maka kombinasi yang pertama A ada 0000 1111 dan B-nya 0011 0011 dan C-nya 01010101. Karena berhubung di sini gerbang NOT hanya inputan A, maka kita hanya membuat A aksen tabel kebenarannya yang bagian NOT itu hanya A ya. Jadi di sini hanya ada A aksen. Nah, kemudian kita masuk ke gerbang berikutnya yaitu N. Di sini N hanya membutuhkan di bagian A dan B, makanya kita membuat di tabel kebenarannya A and B aja. Nah, setelah itu kita membuat gerbang logika OR-nya yaitu di bagian B ditambah C. Nah, yang terakhir bagian N juga, tapi ini kombinasi dari A aksen dengan B ditambah C. Kemudian tinggal digabungkan menjadi rangkaian logika AB ditambah A aksen, B ditambah C, yaitu persamaan logikanya. Nah, untuk contoh soal ketiga, di sini kita disuruh membuat sebuah rangkaian gerbang logika ya, berdasarkan tabel kebenaran yang udah ada. Nah, di sini diketahui bahwasanya persamaan logikanya F itu adalah A aksen C ditambah B aksen C ditambah A B aksen. Nah, di sini ya seperti biasa sesuai dengan rumus 2 pangkat N, N-nya adalah 3, jadi 2 pangkat 3 ketemunya 8. Nah, sesuai dengan rumusnya, pertama dimulai dari 0, 0000111, B-nya 00110011, C-nya 010101. Nah, karena sesuai dengan persamaan logikanya itu di situ yang memiliki not adalah semuanya, ada gerbang notnya, maka untuk tabel kebenaran di sini kita masukin semua ya, jadi ada A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan tiap-tiap dari gerbang N-nya. Karena itu ada 3 ya. A aksen C, B aksen, C aksen, dan yang terakhir ada A, B aksen. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita bikin dari gabungan B aksen C ditambah A, B aksen ya. Akhirnya ketemu, baru kita hitung yang bagian persamaan logikanya. Nah, jika udah, kita masuk ke bagian rangkaian gerbang logikanya. Kita sesuaikan dengan persamaannya. Di situ yang pertama ada gerbang N ya. Kita butuh 3 gerbang N. Nah, untuk gerbang N pertama di sini inputannya A dan C. Nah, untuk inputan A-nya itu kita notkan ya jadi A aksen dan C. Nah, untuk gerbang logika N yang kedua di sini inputannya ada B dan ada C juga. Hanya saja kedua inputannya dinotkan menjadi B aksen dan C aksen. Nah, untuk yang gerbang N terakhir di sini ada inputan A dan B. Hanya saja inputan B kita notkan seperti biasa. Jadi menghasilkan output A B aksen. Nah, B aksen C aksen dan A B aksen karena di persamaan itu menjadi tambah atau OR, maka kita gabungkan 2 input outputan tersebut ke dalam gerbang logika OR menjadi B aksen C aksen ditambah A B aksen. Nah, yang terakhir di sini untuk mendapatkan persamaannya
outputan A aksen C dengan B aksen C aksen ditambah A B aksen, kita masukkan lagi ke dalam gerbang logika OR yang terakhir, yaitu menjadi persamaan logika A aksen C ditambah B aksen C aksen ditambah A B aksen, seperti itu. Lalu ada persamaan logika. Persamaan logika adalah ekspresi yang menggambarkan hubungan antara input dan output dalam sebuah rangkaian logika. Rangkaian logika terdiri dari gerbang logika seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR yang mengoperasikan sinyal digital 0 dan 1. Persamaan logika ini menggunakan variabel untuk mewakili input dan output serta operator logika untuk menunjukkan operasi yang dilakukan oleh gerbang logika. Lalu untuk contoh soalnya, di sini kita disuruh untuk mencari persamaan logika dari sebuah rangkaian. Bisa kita lihat dalam rangkaian tersebut terdapat 3 input, yaitu input X, Y, dan Z. Lalu ada gerbang NOT, gerbang AND, dan gerbang OR. Gerbang AND yang pertama memiliki 2 input, yaitu input X dan input Y. Gerbang AND yang kedua memiliki 2 input juga, yaitu NOT dari X dan input Z. Gerbang pertama menghasilkan output yaitu XY dan gerbang AND kedua menghasilkan output yaitu X aksen dan Z. Lalu kedua output tersebut dimasukkan ke dalam gerbang OR yang menghasilkan persamaan logika yaitu XY ditambah X aksen Z. Jadi untuk persamaan logika dari rangkaian ini yaitu XY ditambah X aksen Z. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.